Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. balik lagi sama aku Puput. Aku Ica. Welcome back to Rumpa. Oke, akhirnya malam ini kita dipertemukan kembali. Wanita-wanita tangguh. Editor mau tag lebih dikit ya, biar nggak tulang-tulang banget nih isinya. Capek soalnya mungkin para sahabat rumput bosen kemarin laki. Iya laki aja ya kan. Ini yang seger-seger gitu. Iya. Gitu ada ting 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 gini. Bidadari, Cakep-cakep tuh seger. Ger pokoknya. Oke, lanjut nih. Kita mau bahas soal apa nih, Cak? Malam ini kita mau bahas yang hijau-hijau. Lampu merah hijau. Bukan. Aduh kok belum apa-apa udah merinding gue. Apa nih? Kita mau bahas yang hijau-hijau yaitu taman-taman. Taman-taman. Tapi bukan taman biasa. Padahal kalau misalnya yang kita tahu nih taman-taman kan tempat buat bermain anak-anak. Iya, ya buat kan? kita jalan-jalan sama Iya. teman, pacar, keluarga. Jogging, bener. iya kan. Sekedar ya cuci-cuci mata. Ya kan? Kali gitu dapat jodoh di taman bisa jadi. Ya kan? Tuh, coba tuh. Gue nggak bisa kalau dipancing jodoh dikit. Kelemahan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau misalkan kita nih malam ini bahas tentang taman-taman mistis ya. Yes. Berarti ada beberapa taman yang angker dong ya. Benar. Dan Rumput sudah merangkum Mantap. 4 taman itu untuk kalian, sahabat Rumput. Mungkin aja deket dari rumah kalian kan? Yes, bisa jadi. Dan pasti ada salah satu taman nih yang daerahnya tuh kalian pasti pernah ke situ. Nah, cuma kalian nggak tahu gitu. apalagi orang Jakarta ya. Bukan lagi, sering-sering beli burung, beli kucing, makanan kucing. Itu gultik. Tuh clue-nya udah jelas banget. Ayo apa? Ayo. Komen tuh di bawah. Apa tuh? Di mana jadinya tuh tamannya? Pertama, ada Taman Langsat. Taman Langsat nih guys, kita ngomongin Taman Langsat nih, Ben. Taman Langsat ini ada di Jalan Langsat. Jadi sebenarnya yang namanya Langsat tuh jalannya. Ada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang melihat dari nama jalannya. Iya, kalau kita sih taunya, termasuk gue sih taunya Taman Barito ya. Iya, Taman Barito. Nggak tahu kalau namanya Taman Langsat. Sama kan? Langsat atau Barito sama kan? Nah, sama kan? Iya. Kayaknya di seberang-seberangan deh. Yang satu Taman Barito, yang satu Taman Langsat. Iya sih, dia gitu muter gitu sih ya. Jadi satu area gitu lah. Cuma kebanyakan mungkin orang-orang nyebutnya Barito. Oke. Taman ini tuh cukup luas guys. Dia tuh punya luas lahan tuh sekitar 3,6 hektar. Tuh kalau rumah bisa main bola tuh dalam. Mantap itu. Bukan lagi. Dulunya Taman Langsat ini tuh tempat penampungan bibit-bibit tanaman, Beb. Dulunya. Gitu. Cuma karena saat ini udah ditinggalin ya, fungsinya udah nggak begitu berfungsi lagi. Akhirnya cuma jadi tempat penyuluhan tanaman-tanaman gitu. Nggak ada yang nyangka nih guys, siapa sangka gitu ya Taman Langsat ini nih lokasinya tuh cukup cukup teduh ya, cukup adem, cukup nyegerin. Jangankan pagi buat nongkrong, sore biasanya kan JJS gitu-gitu suka ditongkrongin gitu. Dan nggak sedikit juga nih masyarakat tuh menggunakan taman ini tuh ya, itu yang kayak Puput bilang tadi, buat jogging, buat olahraga, pacaran, bener. Curhat itu. Pernah, Beb? Enggak. Ada aja sih emang yang suka pakai buat. Ada. Benar-benar. Tapi nggak sedikit juga beberapa pengunjung atau masyarakat sekitar yang bilang kalau Taman Langsat ini tuh ternyata angker. Gitu. Jadi selain ada pepohonan-pepohonan yang rindang di Taman Langsat ini, ada juga nih ternyata beberapa wahana-wahana kecil. Gitu. Iya, yang benar kayak kamu bilang tadi, bisa buat mainan anak-anak. Jadi emaknya olahraga, anaknya main, gitu. Iya benar. Dan memang cukup unik ya, di taman ini tuh mereka punya kayak aliran sungai gitu loh, Beb. Biar sampai teduh juga kali suara airnya. Iya, jadi aliran air yang bahkan sampai ada
danau Mm-mm. danau tapi Kolam gitu. iya kayak kolam gitu tapi ada bunga teratainya gitu loh. Cakep sih kalau di bayangan mah. Sayangnya nih guys, hawa mistis yang ada di Taman Langsa tersebut itu kental banget nih, kuat banget. Udah pada tahu mungkin orang-orang daerah Iya, situ ya. banyak yang digangguin juga ternyata gitu. Karena memang nggak sedikit gangguan-gangguan dari makhluk halus yang ada di situ gitu. Berarti bisa dibilang cukup agresif juga ya. Iya benar. Konon katanya nih guys, hal ini tuh terjadi karena memang taman ini tuh sudah jarang banget digunain sama warga. Oh, sepi jadinya. Sepi, jadi yang nempatin ya yang makhluk halus deh jadinya. Iya, jadi dia yang pacaran sih itu. Pacaran lagi. Kenapa di mata gue kebayangnya Miss K sama Poci berdua duduk astagfirullahaladzim. Bener tadi gitu langsung. Nah awal mulanya nih, kalau menurut kesaksian warga sekitar, katanya sekitar kalau udah jam-jam 7:30 malam nih Beb, di sekitar belakang Taman Barito nih, bukan di sini, maksudnya di sekitar Taman Barito di sana, itu tuh udah mulai sepi, bahkan hampir nggak ada satu orang pun yang lewat di situ. Oh gitu. Kecuali cuma kendaraan-kendaraan aja ya, karena memang posisi jalan raya juga kan. Mas security kali yang jaga situ kali. Bisa jadi. Ya kan? Jangan security yang pakai pacaran gitu. Bang napak nggak tuh, cek dulu bang. Iya bener juga. Ya kan takutnya nggak kelihatan. Iya. Jadi awal mulanya, kenapa sih bisa dibilang angker? Itu tuh ada cerita dari salah satu tukang kebun di Taman Langsa tersebut. Yang dimana beliau ini memang warga asli. Daerah Majestic inilah ya gitu. Namanya Bapak Suryadi. Jadi Bapak Suryadi ini, Beb, sudah lama nih dia kerja di situ. Udah sekitar 15 tahun, guys. Wah, lama juga ya? Itu mah. Setia sekali sih Bapak. Dan beliau bercerita kalau suatu hari beliau ini pernah didatengin sama 17 mahasiswa. Jadi sekelompok mahasiswa ini, Beb, dia dateng nih rame-rame dari salah satu universitas Jawa Barat. Mereka nih mau membuktikan seberapa atau bagaimana sih angkernya Taman Langsat ini. Uji nyali jadinya ya? Iya, bisa dibilang ya uji nyali, bisa dibilang penelusuran juga bisa gitu kan. Jadi mereka nih penasaran guys, pengen coba-coba gitu. Jadi ada salah satu pohon beringin gede, dia tuh salah satu ikonik di Taman Langsat itu sendiri, yang memang katanya Beb, angkernya itu di situ. Oh, angkernya di situ. Paling angkernya tuh di situ gitu. Paling mistisnya lah ya. Paling mistisnya lah di situ. Makanya jadi ikonik banget nih pohon beringin ini. Mengerikannya nih guys, saat si mahasiswa ini mencoba untuk foto di latar belakangnya pohon beringin itu, tiba-tiba HP mereka, power bank mereka tuh mati. Lalu, padahal full ya? Padahal full mereka ya, secara emang udah niat mau penelusuran, nggak mungkin lah nggak di-fullin kan? Iya, nggak mungkin lah nggak dia cas dulu. Ya, intinya itu dia prepare bawa power bank, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba mati gitu. Dan dia nih mengisahkan kejadian tersebut tuh sekitar jam 12 malam. Lagi ngapain malam-malam ke sono? Iseng banget. Mending ngopi gue mah. Lanjut. Selain itu nih guys, Pak Suryadi sendiri nih sering banget dikagetin sama suara-suara tangisan yang dibarengin sama suara ketawa. Abis nangis, ketawa makan gula aja. Ya Allah, itu lagu udah lama banget diingetin lagi. Ketahuan ya tuanya. Ya iya Beb, kan lagi pura-pura muda ini loh, ABG. Oke, lanjut. Yang katanya, kata Pak Suryadi, suara itu sendiri itu suara kayak gitu. Nah, Miss K. Tuh, kayak Miss K katanya. Beliau bilang nih cerita, 2 kali saya dikasih lihat kuntilanak berambut panjang, bajunya putih, panjang gitu kayak gamis gitulah ya. Lagi nangis nih dia di atas pohon beringin itu. Aduh. Berarti dia nggak cuma ngedenger aja suara ya, ditongolin juga berarti ya? Iya, mungkin awal-awal suara dulu, terus ya karena secara 15 tahun di situ. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin suara doang, serak tuh kuntilanak suaranya. Iya, bener. Aus dia. Aus, minum air danau. Lanjut. Nah terus dia nih gelantungan nih di atas pohon itu. Dan kabarnya guys,
Pohon beringin yang jadi spot terangker di Taman Langsat ini dihuni sama salah satu makhluk terkuat. Wah, apaan tuh? Yang memang energinya tuh dominan gitu di Taman Langsat itu. Penguasanya kali. Iya, kayaknya penguasanya gitu. Bahkan nih ya Beb, pernah ada salah satu PH nih guys, atau kayak acara TV gitu, mau bikin ya film lah di situ. Mereka nggak bisa bikin acara di situ, maksudnya ngerekam di situ Beb, nggak bisa, nggak sama sekali nggak bisa, bukan nggak bisa apa ya, gagal dia dalam merekam suasana malam di Taman Langsat tersebut. Wah, gila. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kameranya tiba-tiba mati. Ya, padahal kalau misalkan yang syuting-syuting kayak gitu kan biasanya pakai kamera profesional ya. Iya, sama kayak kita sekarang lah. Iya. Semua pokoknya dipastikan full. Ini mati dong. Mati. Akhirnya gagal lah itu, tidak jadi. Gila. Selain Pak Suryadi, beberapa pengunjung atau warga sekitar yang pernah datang ke Taman Langsat ini, mereka juga pernah bilang kalau mereka nggak jarang dikasih penampakan kuntilanak. Oh, berarti nggak cuman Pak Suryadi aja ya? Iya, berarti orang umum juga situ. ya. Eksis banget kau Mbak. Mantap sekali. Dan ada juga nih guys, beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok genderuwo di pohon yang ada di Taman Langsat ini. Bahkan sampai ada yang pernah kesurupan di Taman Langsat. Mungkin genderuwonya kali ya penguasanya ya? Yang paling kuat kan biasanya kan kayak gitu yang gede-gede. Ada lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi ternyata. Tapi lebih kayak dia hitam besar gitu. Bukan genderuwo tapi bukan. Kalau genderuwo kan berbulu-bulu, mata merah. Enggak. Kalau ini dia kayak apa ya? Kayak bayangan tapi hitam gede gitu. Jadi tapi nggak begitu jelas nih berbulu apa enggak gitu, tapi yang pasti sih lebih besar daripada genderuwo gitu. Dia ini yang konon katanya makhluk terkuat, itu energi terkuat di pohon beringin itu. Dan selain penampakan wujud dari sosok-sosok tadi ya yang menyeramkan itu, ada juga nih beberapa warga, termasuk Pak Suryadi juga gitu ya, masyarakat sekitar, dikasih cium-cium bau-bau aneh. Bau-bau aneh. Bau amis. Iya, gitu ya. Amis atau bau-bau bangke kayak gitu-gitu. Sampai terdengar jelas banget nih guys wujudnya. Wujud nyatanya tuh seperti apa. Dikasih unjuk juga. Dikasih unjuk juga. Jadi memang bukan cuma warga sekitar aja. Jadi walaupun kayak misalkan kita yang nggak pernah kesana gitu, datang gitu, itu bisa aja diunjukin kalau kalian lagi beruntung. Lagi beruntung. Coba kalau lagi beruntung coba. Soalnya kan PH aja gagal. Kamera mati. Anak mahasiswa berapa orang? 17 orang dari Jawa Barat jauh ke situ. Nggak bisa gagal. Nah kali aja orang Jakarta yang pengen sono bisa gitu kan. Ya akam sih kali kan boleh gitu. Bener. Malu emang suka gitu introvert. Iya. Saya gak percaya dia guys ya. Kisah ini nih masuk sebagai salah satu urban legend Beb di Indonesia ya. Termasuk taman yang urban legend juga gitu. Dan udah jadi rahasia umum nih buat para pencinta misteri kayak kita gini gitu. Apalagi yang kayak tukang-tukang jajanan di situ kayak gitu mah udah tahu kali ya. Iya pastilah. Maksudnya, apalagi jangan-jangan kadang suka kencing sembarangan kan? Nah iya benar tuh. Kalau kebelet gimana? Tuh, jangan kalau abang lagi bawa apa pulang jauh jalan kan, aduh kebelet kencing di mana? Ntar hilang aja lo itu. Wah, hilang. Masa depan lu hilang juga mah. Serem banget ya. Serem banget. Oke, dari Taman Langsat nih, kita agak geser lagi lah. Nih ke Jawa Barat nih. Tadi Jawa Barat yang kesini, sekarang yang sini ke sono. Iya bener. Kita muter-muter aja udah. Ya udah kita segitu aja udah. Ada apa? Yang kedua ada Taman Maluku. Nah Taman yang satu ini nih nggak kalah terkenal nih, Beb, dari Taman Langsat nih. Jadi taman ini merupakan taman yang cukup terkenal di Kota Bandung. Dan udah terkenal juga sama keindahannya. Oh pasti. Iya. Taman pasti indah-indah. Hijau-hijau. Ada juga tamannya udah nggak indah kan? Iya sih. Udah terbengkalai gitu ya. Jadi serem.
Ini masih bagus, serem. Iya, indah tapi serem. Udah, kita lanjut. Oke. Nah, siapa sangka di balik keindahan Taman Maluki ini dia juga menyimpan kisah mistis yang sangat menyeramkan. Apa tuh? Jadi di Taman Maluki itu tuh ada patung. Oke. Patung. Nah, katanya dia itu jadi maskotnya di taman tersebut. Kayak gue tahu tuh. Nah, patung itu namanya patung Pastor H.C. Verbraek. Ya itulah. Kita lidah Indonesia. Tapi kalau salah-salah ya maaf ya. Iya. Begitulah pokoknya. Verbraek dah pokoknya. Nah, yang menarik dari patung ini nih, katanya masyarakat itu sering mengalami cerita mistis nih kalau ngelewatin Taman Maluku itu. Iya. Nah, kita bahas sedikit identitas patung itu ya. Boleh. Nah, jadi waktu dulu tuh Henricus Christian Verbraek ini lahir di Rotterdam. Oke. Pada 24 Maret 1835. Astagfirullahaladzim. Belum ada. Jauh. Masih jadi cahaya. Aduh, mak gue juga belum ada kayaknya. Nah, pada mulanya tuh dia jadi pedagang tuh. Oh, pedagang. Nah, pada usia dia 27 tahun justru dia mengikuti panggilan hatinya untuk belajar teologi. Oke. Nah, setelah dia ditabiskan, dia menjadi pendeta tuh tahun 1869. Nah, tugas pertamanya itu dia menjadi misionaris di Kota Padang. Amboy. Amboy, Cik. Kata di warung Padang gitu. Gue rasanya langsung pengen menghidangkan nasi. Iya, lapar nih jadi saya nih. Oke, lanjut. Nah, kemudian itu dia pindah nih, Beb, ke Aceh. Entar dulu, mohon maaf, ini jangan leluhur gue gimana ini? Kampung halaman gue semua yang didatengin. Bener ya. Nah, dia pindah ke Aceh itu tahun 1874 sampai 1907. Mak gue juga belum ada. Iya, belum ada juga. Nah, setelah pensiun, si Verbraek ini tinggal lah di Magelang. Oh, jauh. Jauh. Di kota militer di Jawa Tengah. Oke. Nah, terus dia dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan pesawat pada tahun 1918. 1918. Sian. Begitu dah ceritanya. Tapi enak dia udah jalan-jalan Indonesia. Iya, bener. Mantap. Dan lembaga The Dutch East Indian Army itu mengumpulkan dana nih, Beb, untuk mendirikan sebuah patung Pastor Verbraek pada tahun 27 Januari 1922. Oke. Di sebuah taman yang kala itu bernama Paradis Insole Paradisus Terrestris. Dan patung itu dirancang di Belanda langsung. Sama seniman bernama G.J.W. Webb. Gak tahu tuh nama panjangnya apa. Yang saya tahu mah begitu. Gue yakin G.J.W.-nya susah. Webb doang. Iya. Terus kisah mistisnya nih di balik patung Pastor ini mau tahu gak? Apa? Ternyata kabarnya patung ini tuh bisa bergerak sendiri. Ih. Coba. Bisa jadiin cilok sendiri sama Enggak bisa. Enggak. Kirain. Tapi dia bergeraknya tuh malam hari. Iya, kalau siang Pas ketahuan. Sepi gitu. Iya, kalau siang ketahuan. Wah, pastor untuk pada curhat lagi sama dia. Iya. Ngakuan dosa. Iya, makanya benar. malam dia keluarnya. Iya, benar juga sih. Astagfirullahaladzim. Nah, ternyata dia itu bisa berpindah-pindah tempat tuh. Dari tempatnya awal terpindah ke entah di gerbang lah atau di mana. Semua mau dia ya? Semua mau dia. Jalan udah dia sendiri. Nah, katanya nih menurut beberapa warga yang ada di situ nih, Beb. Selain badannya yang suka jalan-jalan sendiri itu, kalau kita beruntung dan ngelihat posisinya awalnya dia di situ tuh, kita juga bisa ngelihat matanya tuh kayak seakan-akan tuh kayak ngeliatin kita ke kiri, dia ngeliat ke kiri, kita ke kanan, dia ngeliatin ke kanan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya orang-orang yang ngelintasin jalan Citarum itu tuh, pokoknya dia ngeliatin gitu. Jadi dia kayak ngawasin gitu ya? Ih, gila ya? Enggak, itu bukan patung kali itu.
Kayak itu pasturnya ada yang diawetin di situ, Bisa jadi. disemenin di situ. Iya, bisa jadi. Mau dia pegel kan? Iya. Dia nggak kenal koyo. Oke, dia pindah-pindah. Ini, taruh sini. Kaki Capek. yang di diri. Oh iya, capek. Pegel, panas. Iya. Masuk angin. Rokin. Enggak. Oke, lanjut. Nah, selain patung si Pastur Verbrack ini, ternyata masih banyak mitos di kalangan masyarakat Bandung. Apa tuh? Jadi mereka banyak yang berpendapat kalau di Taman Maluku ini terdapat noni-noni Belanda. Aduh, bini lu tuh kayaknya. Kayaknya sih. Dan konon katanya dia itu berbusana serba putih. Terus badannya tinggi. Iya sih, cewek Belanda tinggi-tinggi. Dan iya benar. Apa namanya? Bongso. Blonde. Iya. Rambutnya. Cantik-cantik tapi. Tapi nggak tahu udah kalau udah jadi setan masih cakep. Nah, tetap aja putih nggak ada cerita. Pucet mukanya. Nyaru sama baju. Iya benar. Nah ternyata selain hantu pastor sama noni Belanda, di situ juga ada sosok buto ijo yang suka keliling-keliling di Taman Maluku itu. Keren. Wah, buto ijonya bergaul sama Belanda. Iya bener juga, bisa bahasa Belanda. Jago itu berarti dia. Belajar apa? Temen bertiga itu. Jangan deh. Langsung, jangan dah. Nah itulah sedikit cerita tentang Taman Maluku yang ada di Bandung. Serem ya guys, daripada taman yang pertama di Langsat ya. Iya bener. Langsat kan ya masih setan-setan ya, biasa lah gitu lah. Yang kalau ini noni, pastor, buto ijo. katanya kan kalau hantu-hantu noni Belanda tuh serem-serem katanya, maksud galak, iya, kejam, agresif juga. Karena kan ya doi jajah dulu. Iya, masih kebawa. Iya, galak madam cenah. Kalau noni Belanda sama madam, iya benar. Jadi Bandung pisan ayo. Oke, tadi udah di Bandung, sekarang kita geser lagi ke jauh lagi, Beb. Oh, kita agak menggeser agak jauh ya. Daerah yang nggak kalah cakep juga, ada Taman Tarekot Malang. Bicara soal bekas Tarekot nih guys, Taman Rekreasi Kota di Malang, posisinya nih persis ada di belakang Balai Kota Malang nih, Beb. Ternyata taman ini bukan sembarang taman. Dia banyak banget menyimpan mistis-mistis atau misteri yang sering muncul di bekas Taman Rekreasi Kota Malang ini. Beberapa di antaranya nih, tadi ada patung, itu cuma satu. Ini ada beberapa patung-patung. Ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 patung yang bisa bergerak juga. Bisa bergerak juga, dan ada juga ayunan atau kayak wahana buat mainan anak-anak yang suka goyang-goyang sendiri. Tiup angin kali? Enggak. Kayak dimainin gitu, kayak lagi main ayunan ada yang ngayun-ngayun. Kayak kita lagi main ayunan gitu loh. Dan ada juga penampakan anak kecil guys. Sekitar pohon besar itu dia main-main di situ. Main ayunan dia kali ya? Iya, dia yang orang cekikan juga kok kadang suara anak kecil kayak cekikan gitu, ketawa-ketawa gimana sih kalau lagi main. Tuh anak kecil apa tuyul tuh? Gue belum lihat. Pakai baju apa enggak itu dia? Iya ya, botak apa kagak gitu. Iya kan. Bener. Ntar kita cari tahu. Iya, enggak. Dia ngajak dia enggak. Mana sih? Dan ternyata nih guys, semua kisah ini tuh diyakinin sama masyarakat atau warga di Kota Malang itu gitu. Kalau memang Tarekot Malang ini atau Taman Rekreasi Kota Malang itu memang banyak dihuni sama makhluk halus atau makhluk astral. Dan infonya saat ini lokasi taman wisata ini dulunya ramai ya, sekarang sudah sepi. Gitu. Jadinya ya mereka yang nempatin deh. Udah ini ya, udah enggak beroperasi ya. Udah enggak. Dan semenjak pembangunan gedung mini block office Balai Kota Malang ini, wisata ini nih, taman ini tuh hanya difungsikan sebagai tempat parkir mobil, sepeda motor sama beberapa kendaraan milik pemerintah kota gitu. Di tengah sejumlah mobil-mobil nih sama motor-motor yang ada di daerah ini yang sekarang jadi parkiran ini,
bermulailah di sini nih awalnya Oh. misteri-misteri mengenai tempat wisata tersebut. Apalagi nih infonya guys, ada beberapa energi khusus, Beb. Oh, gitu. Ada beberapa energi khusus di situ yang memang apa ya? Karena bangunannya ini tuh Udah tua ya? tua dan persis tepat di pinggir Sungai Brantas, Beb. Oh, dekat sungai ya tempatnya udah. Iya, air itu kan energi yang sangat kuat ya Iya. untuk makhluk-makhluk itu bermukim, ya, gitu. Menempati. Meninggal ya, menempati gitulah. Selain itu ada juga makam, Beb. Makamnya ini misterius. Oh, nggak ada namanya? Nggak ada namanya. Oh. Nggak tahu nih makam siapa. Gitu. Pantes serem ya? Pantesan ada serem. makam. Ada sungai, ada makam. Ada ayunan, ada pohon gede. Apalagi? Udah lengkap banget itu, paling lengkap deh tamannya ini. Demen mereka-mereka di situ. Iya bener. Selain ada Sungai Brantas guys, terus ada makam misterius. Ada 3 patung, sama ada 1 tandon air yang menyimpan misteri. Tandon ya? Tandon air tuh toren. Oh, tempatnya buat apa? Supply air, yes, buat supply air gitulah. Jadi ada salah satu nih pemerhati budaya, nama beliau Agung Habuana. Beliau menjelaskan bahwa 3 patung ini awalnya nih nggak ada di taman wisata itu, Beb. Oh, nggak ada. 3 patung ini bisa ada di taman wisata itu karena sebelumnya, awal mulanya itu adanya proses pencarian sumber mata air, Beb. Yang katanya udah dia gali nih sampai berpuluh-puluh meter dalamnya dan sudah dilakukan berhari-hari, Beb, proses itu. Tapi sumber air itu nggak juga kunjung ditemukan. Oh, bingung pasti. Kenapa? Apa hubungannya patung sama sumber air? Dan akhirnya dia pun memutuskan nih untuk menggunakan cara supranatural. Oh, oke. Begitu. Karena mungkin isu-isunya ada trash issue kalau ini ada yang nyombet nih, ada yang nutupin lah, ada yang ngalangin lah kayak gitu. Karena ya secara logika nggak nyambung juga, masa udah sampai puluh-puluh meter dalam berhari masa nggak nemu. Padahal deket kali ya. Padahal titiknya di situ, gitu loh. Jadi dari sana lah nih, mulai nih diperoleh kesepakatan nih dengan makhluk tak kasat mata, yang dimana katanya sebagai penunggu sumber mata air untuk menaruh patung di lokasi tersebut. Oh gitu, jadi naruh patung itu buat jadi penanda. Yes, berdasarkan permintaan dari si makhluk asal ini. Jadi kesepakatannya gitu, lo mau air, patung itu taruh di sini gitu. Oke. Pak Agung sendiri mengungkapkan nih bahwa beberapa masukan dari warga dan sesepuh di sini kalau sumber-sumber air di sekitar balai kota itu memang ada penunggunya. Oh, jadi setiap patung itu ada isinya. Iya, yang memang dijaga secara spiritual guys, tempat itu gitu. Dan ada 2 sumber besar nih di sini katanya, yaitu kolam renang besar. Ya air sih, gimana ya. Dan sumber inilah yang akhirnya memenuhi kebutuhan air untuk di balai kota itu. Oh gitu. Serem juga. Serem juga dari air situ ya. Dan ada syaratnya nih guys, Beb, dari si penunggu ini. Kalau mereka diminta untuk memasangkan patung itu. Oh itu syaratnya, makanya ada patung itu di situ. Iya, benar. Ngeri juga ya. Mintanya aneh-aneh patung. Makanya. Aku nggak minta candi loh. Astagfirullahaladzim, lu bangun tuh candi. Nah menurutnya nih, patung ini tuh awalnya tahu nggak dari mana? Ada di rumah dinas. Lah, jalan nih, sendiri? Enggak. Oh enggak. Sebelum di taman wisata tadi, patungnya kan awalnya kan nggak di situ. Ya ternyata awalnya itu tuh ada di patung ini tuh ada di rumah dinas wali kota. Saat itu yang dijabat oleh Bapak Susanto pada tahun 1988 sampai 1998. 10 tahun lah beliau menjabat gitu. Awalnya tuh di rumah beliau gitu. Dan awalnya bukan tugas ya apa ya. Patung ini tuh dimandatkan itu memang dari awal
untuk di rumah si Pak Wali Kota ini yang dianggap sebagai bagian dari penjaga rumah. Oh, Gitu. emang awalnya emang udah ada buat menjaga sesuatu lah ya. Iya, berarti memang ya sudah diisi gitu kali ya. Nah, menariknya nih, ada kisah misteri sendiri yang dikatakan sama Pak Agung nih. Pada 3 patung ini sebelum akhirnya dipindahin nih ke kawasan Tarekot atau Taman Rekreasi Kota Malang. Keunikannya adalah pada saat patung ini berada di rumah dinas Pak Wali Kota, patung ini tuh membawa sebuah busur, Beb, yang arahnya tuh dia keluar rumah, membelakangi rumahnya itu gitu. Jadi yang memang katanya nih dipercaya bisa menolak bala gitu loh, Beb. Jadi kalau ada orang jahat udah panah sama dia gitu. Tapi nih guys, mending nih. Iya, entah gimana caranya Pak Wali Kota bingung, Pak Agung bingung. Pas mau dipindahin, itu patung balik badan. Wah, bagaimana? Oh, nggak mau dia kali. Nah, iya. madepnya jadi manahnya jadi ke rumah gitu, ke dalam rumah. Oh, kesel mau dipindahin. Itu dia. Berarti nggak kenal dia. Oh, nggak kenal dia, bener. Ngapain dia aja nggak mau dipindahin. Itu, iya. Itu udah menunjukkan bahwa penolakan ya. Serem ya. Iya kan? Tuh, sama gue dari tadi merinding. Oke. Terus ada lagi nih kisah mistis yang lainnya. Datangnya dari pengakuan beberapa staf yang memang terlibat dalam pemindahan patung tersebut nih guys. Yang dimana pada saat 3 patung itu dipindahkan di tahun 2013, ternyata ada salah satu stafnya itu yang diimpeni kalau bahasa mereka. Diimpeni tuh kayak dipimpin, diarahin, dikomandoin gitu loh, Beb. Kalau dibisik-bisik gitu, Beb. Kalau penjaganya tuh minta pindahin ya ke deket tandon air. Oh, minta di situ. Iya, dia request. Iya. Banyak mau. Beradem kali deket air tuh. Dan konon nih guys, lancar atau enggaknya aliran air itu, yaitu tergantung si penjaga sumber mata air yang ada di belakang Balai Kota Malang itu. Si patung itu? Enggak, yang penunggunya. Oh, yang penunggunya. Yang minta request itu tadi tuh. Tergantung dia. Oh, gitu. Dan hingga saat ini, ketiga patung itu menjadi hiasan di sudut Tarekot. Oh, jadi gitu ceritanya. Dan ya ketiga patung ini ya sudah menjadi saksi bisu nih, Beb, perjalanan kawasan di pusat pemerintahan Kota Malang ini gitu. Yang bakal ulang tahun nih. Genap berusia 109 tahun pada 1 April nanti. Happy birthday. Belum. Oh, belum. Belum, dikit Selamat, lagi. Dikit lagi. Dan ada seorang warga nih guys yang mengatakan bahwa kalau misalkan menjelang malam hari nih, suasana di sana tuh dipenuhi banget sama energi kuat di sisi paling timur dari tempat parkir belakang Balai Kota Malang. Yang ternyata berdekatan sama kolam renang. Oh, itu dong torennya. Iya, ada toren, ada kolam renang, rame di situ bikin pesta. Iya, nah patungnya dekat situ juga berarti. Iya, iya kan? Nah berarti hawa nggak enak, entah hawa nggak enak atau kayak gimana ya dari situ kali, dari patung-patung itu kali. Iya, karena memang udah ya gimana ya? Sebelumnya patung ini udah terisi, tambah lagi sama penunggu ini nih. Dirame. Oh, udah deh tuh, udah terkontaminasi deh kayaknya. Kan awalnya jadi penolakan kan, nggak mau dipindahin. Nah sayangnya nih, rindangnya pepohonan yang ada di Tarekot ini jadi berganti nih, guys, secara otomatis jadi penuh sama kesan mistis pada saat malam tiba. Tapi nih guys, infonya energi ketiga patung tersebut masih kalah nih ternyata dibanding sama energi makhluk tak kasat mata yang berdiam di sekitar sumber air tersebut. Oh, gitu. Banyak berarti. Banyak berarti. Sosoknya nih banyak. Kalah lah dia pasti. Masih kalah. Dan tahu nggak? Ternyata sosoknya ini katanya sosok kakek-kakek tua dan makhluk tinggi besar.
Biasanya kalau kakek-kakek udah sepuh, udah Iya, ini sepuh berarti yang megang, yang punya wilayah. tanah, yang punya wilayah. Mm-mm. Oh, ini udah tentang teritori nih. Iya lah, pasti. Ya pastilah energinya dia kuat gitu. Heeh. Nah, sosok makhluk tinggi besar ini nih, katanya berbulu hitam setinggi pohon yang sering menunjukkan eksistensinya. Oh, yang paling serem lah. Paling gede, jadi yang emang ya itu sama sih maskot ya. Heeh. Maskot lah gitu. Pokoknya ketika kita mungkin lewat ke sana, kita lihat ada pohon gede. Oh ini. Ini udah pasti Oh nih. ini nih. Ini biangnya nih. Ini nih gitu. Ini dia nih. Sementara nih guys, kalau beberapa wahana kecil kayak ayunan gitu-gitu ya, tempat playground itu, ini juga dihuni nih sama residual energi makhluk tak kasat mata yang sering iseng sama orang-orang sekitar gitu sama warga. Biasanya kalau yang iseng anak kecil. Yes, kadang wujud anak kecil ini suka mencoba dan menggoda, bahkan sampai berani ngajak main warga di situ. Astaga, ikut ke rumah kali ya? Enggak dah. Enggak, Beb. Ya itu ngajak main. Kayak, ayo tante main ayo. Ayo tante enggak. Saya belum jadi tante-tante. Ayo kakak. Enggak punya adik. Iya bener ya. Susah jawab ya kalau gitu. Sama-sama anak bawang nih soalnya nih. Gimana dong? Jadi lu gak bisa main sama gue. Udah, susah. Gue gak mau punya temen, dah introvert gue. Enggak, gue introvert aja. Iya, udah. Gue sendiri bisa. Oke. Itulah keseruan makhluk-makhluk halus yang ada di Taman Tarekot Malang. Yang bikin gue penasaran sih. Sumpah, gue penasaran, pengen tahu. Maksudnya bukan nantang ya. Jadi pengen lihat langsung, Beb, ke TKP. Lihat aja Google. Iya sih, tiket mahal soalnya ya. Iya. Jangan. Ntar gue cari di YouTube deh. Ada apa lagi, Beb? Yang terakhir dari mana tuh? Tadi gue dari Malang. Terus Jakarta. Terus Bandung. Wah, aku jauh. Jauh nih, makin jauh nih. Udah kita keliling Indonesia. Sekarang ada di Parepare. Pare makan. Enggak. Oke, lanjut. Belum. Kan dulu. Masuknya kemana nih? Kita lanjut. Yang terakhir ada Taman Syariah di Kota Parepare. Nah, taman dengan suasana sejuk dan bernuansa Islami. Masya Allah. Masya Allah. Yang terletak di Sulawesi Selatan, Sulsel. Jauh banget. Ini menjadi salah satu tempat wisata atau tempat hiburan. Tapi ternyata di lokasi ini tuh juga bikin bulu kuduk merinding gitu. Kenapa tuh? Karena ternyata taman itu bekas kamar mayat RSUD Andi Makassau. Dan ternyata dia punya cerita mistis. Kamar mayat nggak tuh? Kamar mayat. Udah kurang horor apa tuh kamar mayat, coy? Iya kan, dijadiin taman. Nah, taman ini diresmikan oleh Gubernur Sulsel nih, Beb. Bernama Nurdin Abdullah pada tahun 2019. Belum lama lah ya. Yang berada di antara perempatan Jalan Amapatola dan Jalan Ganggawa, Kota Parepare. Selain digunakan untuk bersantai, kayak gitu, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ternyata tempat ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi istirahat jemaah Masjid Al-Manar. Oh, dekat masjid. Karena lokasinya itu dekat masjid. Nah, nuansa Islaminya tuh sangat kental nih, Beb, di taman itu. Nah, di tengah terdapatnya tugu dihiasi lafaz Allah di situ. Dan dikombinasi dengan air mancur. Dan pembatas taman dihiasi juga ada tulisan hadis di situ. Masya Allah banget. Iya kan, Islami banget. Rasa gue langsung. Pengen ngaji jadi. Oke, lanjut. Nah, area taman ini tuh didominasi warna hijau dan tanaman pohon kurma asli. Yang dapat membuat pengunjung serasa berada di Timur Tengah. Ih, mati nggak lo? Mati kita. Abu Dhabi pindah ke Parepare. Mantap.
Nah, ternyata wali kota Parepare bernama Taufan Pawe ini pernah mengungkapkan bahwa pembangunan Taman Syariah ini didapati saat dirinya berkunjung ke kota Abu Dhabi nih, Be. Nah, ngajak saya. Ya, emang kan. Nah, di sana tuh dia melihat salah satu taman syariah yang bisa digunakan sebagai sarana rekreasi. Nah, katanya tuh dia yaitu terinspirasi dari kota Abu Dhabi. Nah, apalagi kota Parepare ini memang udah terkenal nih sejak zaman dulu sebagai kota lama dan kota santri. Benar. Nah, jadi sangat tepat tuh buat dijadiin konsep taman syariah. Iya, benar. Nah, uniknya di bagian sudut tamannya itu tersedia perpustakaan mini nih. Wih, seru. Nah, jadi orang-orang datang ke sini tuh buat memanfaatkan waktu mereka buat ngebaca buku yang ada di situ. Nah, di taman ini tuh warga dari berbagai kalangan itu menghabiskan waktunya buat bersantai tuh, mau berjam-jam kayak seharian kayak gitu. Karena dia ngerasa di taman itu tuh ya itu indah, berasa gitu kayak ya. di Abu Dhabi lah, Iya, Timur Tengah. Gak usah jauh-jauh gitu, tapi udah Iya. langsung vibe-nya udah langsung dapet di situ. Bener. Tapi siapa sangka di balik indahnya taman ini ternyata banyak warga yang mengaku pernah mengalami beberapa kisah mistis. Ih, kok bisa ya? Karena kan bekas kamar mayat. Iya, tapi dekat masjid, suka Iya dipakai sih, iya jemaah, ya kan bener-bener ada juga sih. lafaz Udah Allah, didoain juga ya hadis, ya tiap kan? hari ya. Ya, maksudnya deket banget gitu, Mas. Oh, mungkin jinnya jin Islam. Bisa jadi kan. Serem ya. Jadi inget film Makmum Ya. ya. Iya bener. Oke, lanjut. Nah, hal ini terjadi karena yaitu dulunya di sisi sudut bangunan itu adalah kamar mayat. Yang kini bangunan itu difungsikan sebagai kantor gabungan beberapa dinas. Astagfirullahaladzim. Jadi kantor. Aduh, hilang. Emang Kerja gak ada di situ lagi gak sih? Begitu udah tahu gak ada lahan lain kan gimana? Oke. Nah, jadi pada tahun 2016 lalu pemerintah Kota Parepare ini berusaha memanfaatkan lahan agar lebih nyaman tuh digunakan bagi para warga-warga yang ada di situ atau warga-warga dari luar lah. Nah, Kabid Penanggulangan Kebakaran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Parepare bernama Syarifuddin Syam dibacanya. Syarifuddin Syam membenarkan tentang kisah mistis itu tuh. Dia aja tuh membenarkan. Saksi berarti dia pernah mengalami juga mungkin. Iya. Dia banyak mendengar pengakuan dari beberapa teman ASN-nya tuh yang berkantor di gabungan dinas yang bersebelahan dengan Taman Syariah itu. Serem. Katanya tuh di situ pernah ada penampakan kuntilanak. Terus ada juga penampakan anak kecil di lokasi itu. Nah, pria yang akrab disapa Palung ini nih, Beb, itu mengaku beberapa orang stafnya tuh pernah kerasukan. Nah kan, gua kata juga apa? Iya, benar. Ngapain bikin kantor, Mas? Iya, benar juga. Dan sering juga tuh ada yang sakit kalau ngelihat sosok makhluk halus yang ada di situ. Begitu ngeliat sakit. Apes jadinya. Apes jatuhnya, benar. Nah, ternyata nggak hanya staf aja nih. Kadis PUPR ini juga pernah mengalami kejadian aneh. Jadi saat itu ia pernah sakit karena dibuat kaget oleh penunggu yang ada di situ. Tuh, kaget aja langsung sakit. Untung nggak kena jantung loh. Aduh, kaget aja langsung sakit. Coba gimana kena jantung? Ninggoy. Gimana ditunjukin langsung? Nah, oke lanjut. Nah, staf PNS Dinas PUPR Parepare ini bernama Ariana Grande, enggak salah. Enggak dong. Lu ngapain Ariana di Parepare? Dilaknat tuh langsung. Dia kan seksi-seksi banget bajunya. Dirukiah ente langsung Mukti. Bukan Ariana Grande, namanya Ariana Ekasya Fitri. Oh, mirip tipis. Ariana. Ariani. Ariana, enggak lanjut. Nah, dia tuh ternyata sering ngedengar cerita-cerita mistis dari teman-temannya. Jadi ceritanya tuh waktu lembur. Ya, lagi ngapain? Tahu? Tempat lagi lembur lagi.
Itu kalau misalkan dia lembur tuh, teman-temannya lembur tuh, dia sering diganggu sama suara-suara aneh. Entah nangis, entah ketawa, entah suara anak kecil kayak gitu. Mamam gitu. Nah ternyata nggak hanya suara-suara aneh aja, Beb. Mereka juga sering ditampakin. Nah kan, Kamu makhluk kasar. tampakin. Gila. Nah ternyata ada lagi nih cerita dari salah satu temennya juga yang kerja di satu tempat itu tuh. Temannya saat itu lagi tidur ya, Beb. Terus tiba-tiba dia bangun tidur di tempat yang beda. Ini digotong, dipindahin. Kesempitan itu dia geser maksudnya. Lu tempat dia, lu tempat. Enggak, tempat gua ditempatin ya benar. Iya, ngapain lu tempat gua? Pindah lu. Pindah lu. Ngapain lu di mari? Darah gua nih. Iya anjay. Senggol. Senggol dong. Bulan banget lagi senggolnya. Begitulah cerita dari Taman Syariah. Taman Syariah Parepare. Yang dulunya bekas kamar mayat ternyata. Ada yang mau coba? Enggak, saya tidak mau walaupun emang dekat masjid ya. Itu iya dekat masjid aja masih bisa diganggu loh. Ada lafaz Allah, kan katanya pagernya juga banyak hadis-hadis kan. Itu harus masih bisa masuk. Sering dipakai jemaah juga. Istirahat. Coba. Suka ngedengar suara azan. Nah, sering kan dikomandang. Iya pastilah 5 waktu. Iya, namanya kota santri lagi kan. Kota ulama, kota santri. Coba udah kurang islami apa? Ya berarti jinnya jin muslim. Kadang bisa juga mereka menyerupai kita loh. Iya, kadang kalau lagi rame gitu kan nggak tahu kan. Iya, mana yang asli, mana yang nyomot kagak. aja wujud dari manusia asli gitu. Ya, itulah dia guys, 4 rangkuman taman-taman mistis yang ada di Indonesia. Yang beragam banget. Dari awal yang B aja, makin kesini makin kurang ajar. Lama-lama bisa mindahin orang. Awalnya patung, setannya yang geser, sekarang orang yang digeser. Iya, digeser sama setan, luar biasa. Mantap, luar biasa. Kira-kira menurut sahabat rumput, taman mana nih yang ada cerita mistis lagi lah ya. Yang memang menurut sahabat rumput tuh serem gitu, dan atau mungkin ternyata ya kayak tadi tuh Taman Barito pernah ngalamin, mungkin lagi nongkrong di sana. Boleh ya kan? Tuh komen di bawah. Boleh tuh di-share ke kita ya kan. Atau mau sharing cerita horor bisa langsung kesini. Jadi narasumber mau kesini juga. Boleh banget. Boleh kirim ke email, ntar ada tuh di deskripsi email. Nah, nanti ada tuh di sini. Langsung aja nggak pakai lama. Jangan lupa. Jape. Coblos. Oh enggak. Emang mau ini 2024 ntar 2024. Enggak nyalon gue mah. Bilang. Tidak boleh. Kita harus sebagai warga masyarakat Indonesia harus memilih. Benar. Yang akan menjadi calon presiden nantinya 2024. Mantap nih, kenapa jadi promosi? Kenapa sih emang dibayar siapa? Emang sponsor kita siapa sih emang? Nah, buat sahabat rumput, thank you sudah stay tune terus, setia terus sama rumput. Jangan lupa untuk apa, Beb? Di like, di subscribe, di komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kamu punya, ke teman-teman, mancing-cingnya, babet, keluarga besar langsung. Pokoknya semuanya deh di share aja. Karena apa? Kita punya giveaway. Wah, giveaway untuk 1.000 ya. 1.000 subscriber. Tuh. Pokoknya yang komen sering di bawah tuh kita filter dah nanti. Ini nih yang sering nongol nih, yang setia support, nih, bener, yang sering nongol, yang sering nonton, pasti akan dipilih. Iya. Dan giveaway-nya tidak kaleng-kaleng. Pokoknya bisa mengingatkan kalian semua kepada rumput. Bener. Dan kaliannya pasti akan bangga gitu. Ini gue udah dapet rumput nih. Wih, gue dapet. Gimana? Gini. Jadi kayak silat jadinya. Oke, segitu aja. Semoga kalian terhibur dan informasinya juga bermanfaat buat kalian. Maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, salah-salah penyebutan. We are only human. Biar gue nggak bisa balik. Oke. Gua Puput, gua Ica, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.